Pengadaan barang dan jasa menjadi sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan tentunya dengan anggaran yang ada, sudah dipastikan kita bisa untuk menikmati beberapa barang dan jasa. Tapi yang paling penting adalah semua dibeli dengan transparan dan juga akuntabel. Keberadaan e-katalog tentunya bisa untuk ikut menekan adanya rasuah dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Kita masih dalam pembahasan ini bersama dengan Bang Ago. Bang, tadi kita sudah sampaikan di awal bahwasannya sekarang ada sebuah sistem yang memudahkan kita, yaitu dengan adanya e-katalog. Tapi pastinya dengan hal yang baru juga muncul beberapa tantangan ya Bang ya. Bagaimana menurut Abang sendiri? Ya, tantangan pertama yang jelas adalah kita membutuhkan namanya proses adaptasi dan transisi ya, di mana aparatur pemerintah yang selama ini mungkin menggunakan transaksi manual offline itu beralih ke sistem e-commerce gitu ya, atau e-katalog. Di sisi lain juga penyedia barang dan jasa juga harus beradaptasi ya. Yang tadinya menyajikan produk mereka, pelayanan mereka itu dalam etalase fisik ya, ini dialihkan ke dalam etalase digital. Nah, artinya butuh adaptasi dari sumber daya manusia dari kedua belah pihak, pemerintah maupun penyedia barang dan jasa, untuk familiar untuk bisa menggunakan e-katalog ini ya. Tapi kita lihat responnya sudah cukup positif ya, di mana sudah ada sekitar 50 UMKM itu yang berhasil melakukan registrasi terdaftar dari dalam e-katalog ya, dari sekitar kalau tidak salah 15 atau 17 kategori, dan jumlah paket barang dan jasa yang terregistrasi itu sudah sampai 50-an ribu. Nah, ini sebuah progres yang cukup baik untuk lingkungan di Provinsi Lampung. Iya, apalagi memang kita telah melewati 2 tahun pandemi di saat kita segala kegiatan terbatas dan kita mulai memanfaatkan adanya kegiatan online, kemudian juga pembelian atau e-commerce yang meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung, itu juga sudah terbukti dengan adanya gerakan perekonomian dari situ ya Bang? Yang jelas apapun kendalanya, suka tidak suka, mau tidak mau ini harus dilakukan. Yang jelas sistem ini diharapkan akan menekan rasuah. Ya, kalau kita lihat fenomena beberapa tahun ke belakang ya, birokrat atau ASN yang terlibat kasus rasuah jumlahnya bisa dikatakan ya masih cukup besar. Harapannya dengan adanya transparansi ini itu akan ditekan ya. Apalagi kan berdasarkan hasil survei SPI-nya KPK ya, pengukuran integritas di lingkungan birokrat seluruh Pemda di Provinsi Lampung ini belum masuk dalam kategori yang aman ya, tapi masuk ke dalam kategori rentan. Harapannya dengan adanya migrasi perubahan transaksi dari manual ke digital ya, itu bisa menekan ya, atau bahkan menzirokan praktik rasuah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Memang pengadaan barang dan jasa ini bisa dikatakan sebagai ladang basah juga ya Bang Ago ya, dalam penempatannya untuk rasuah sendiri. Tentunya dengan adanya program digital seperti e-katalog seperti ini, tentunya juga bisa lebih transparan dan juga akuntabel. Nah Bang, kalau misalnya kita lihat sendiri, kita juga patut apresiasi tentunya langkah daripada pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan barang-barang dalam negeri ya Bang ya. Nah, bagaimana untuk saat ini sendiri, apakah langkah ke sana sudah terlihat cukup positif? Iya, bisa dibilang ibarat pepatah, ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Dengan adanya kebijakan ini tidak hanya rasuah yang ditekan, itu belanja dalam negeri ya, menggunakan produk-produk dalam negeri itu juga bisa ditingkatkan ya. Pemerintah memang punya program namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Germas BB ya, dan mengharapkan pembelian barang dan jasa dari impor dari luar negeri. Selama apa? Selama barang dan jasa itu sebenarnya tersedia di dalam negeri. Nah, jadi dengan adanya program ini itu diharapkan UMKM kita itu terdorong kegiatan ekonominya. Dengan terdorong kegiatan ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi secara nasional ataupun di Provinsi Lampung itu bakal bisa kita jaga pada level yang cukup baik lah seperti itu. Karena harus kita akui UMKM itu masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tentunya dengan
adanya dukungan berupa program dan juga kebijakan daripada pemerintah sendiri, ini menjadi sebuah suntikan dan juga support bagi UMKM ya Bang ya. Karena dengan begitu mereka memiliki optimistis untuk akhirnya menjalankan usaha dan juga tentunya didukung oleh adanya dana. Betul, kalau belanja ini ya, triliunan rupiah itu ya kan dibelanjakan ke produk impor, maka perputaran uangnya akan terjadi di luar negeri. Tetapi kalau misalnya belanja pemerintah itu ya terserap di pasar dalam negeri, maka perputaran uangnya itu akan berada di dalam negeri. Produk UMKM itu yang punya UMKM itu punya keluarga, punya pekerja dan lain sebagainya, mereka punya penghasilan, mereka punya daya beli, mereka bisa membeli produk-produk lainnya sehingga apa, roda perekonomian kita berjalan. Jadi sekali lagi ini kebijakan yang sangat positif dan harus kita dukung ya, semua pihak itu harus mendukung program ini. Karena apa? Bisa menekan rasuah, di sisi lain bisa memacu teman-teman UMKM untuk untuk bertahan atau bahkan bergerak maju di kondisi yang katanya kita ini akan menghadapi resesi. Oke, tentunya kita juga bisa menekan tingkat pengangguran dan juga kita menekan angka kemiskinan kalau bisa kita menzerokan ya, amin. Nah tentunya Bang, seperti yang dikatakan oleh Bang Ago tadi, kita perlukan adanya support dan juga tentunya peran dari berbagai macam peran masyarakat untuk ikut dalam meningkatkan e-katalog ini dan juga menekan tingkat rasuah pengadaan barang dan jasa. Kira-kira apa Bang yang bisa kita lakukan dari segala peran tersebut? Yang jelas harus mempercepat ya proses transisi atau adaptasi ini yang kita bicarakan tadi di awal. Jangan sampai prosesnya lambat atau bahkan sangat lambat. Tapi kalau bisa tetap dipercepat, gitu ya, supaya semua bisa bergerak ke arah sana. Satu. Yang kedua, untuk mempercepat itu tentu saja baik dari sumber daya pemerintah maupun UMKM itu harus di-upgrade kapasitasnya, kemampuan mereka untuk bisa menggunakan tools ini ya. Terus selanjutnya adalah infrastrukturnya ya kan. Kalau internet kita mapan ya, jaringan internet kita mapan, harapannya seluruh UMKM di Provinsi Lampung itu bisa terlibat di dalamnya. Nah, yang paling penting adalah ke depan jangka panjangnya adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas dari UMKM itu sendiri. Oke lah, untuk tahap awal ini kebijakan yang sifatnya keberpihakan, ya kan? Artinya apa? Bagus tidak bagus mungkin kualitas barang dan jasa yang diberikan UMKM itu harus dibeli. Tapi ke depan kita harapkan ya memang mutu dan kualitas barang dan jasa dari UMKM ini terus meningkat. Sebab apa? Kalau kita sudah masuk ke pasar digital, tidak menutup kemungkinan ya yang beli produk UMKM itu tidak hanya pemerintah pasarnya, tetapi juga bisa ke luar Lampung atau bahkan keluar Indonesia. Wah luar biasa, tentunya ini adalah kebijakan yang sangat baik sekali, kita patut untuk selalu dukung dan tentunya terus berprogres. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.